Halo guys, kami dari kelompok 2 Agroforestry yang beranggotakan Mutiara Permatasari Jahidin, Jordan Melum Cardoso, Yusril Bagus Taufikur Rahman, Radian Kristian Sitomorang, dan Agil Basri. Di sini kami mengambil satu artikel tentang kontribusi sistem agroforestry kepada petani pendapatan di kawasan hutan negara, studi kasus Parung Panjang Indonesia. Apa saja pokok permasalahannya? Yang pertama deforestasi, kedua perubahan iklim, tiga ketahanan pangan, keempat kemiskinan. Agroforestry adalah strategi hemat biaya untuk mitigasi perubahan iklim. Salah satu tempat yang menerapkan sistem agroforestry berlokasi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Parung Panjang telah menerapkan sistem agroforestry sejak tahun 2016, kemudian mendapatkan penguatan kewenangan menjadi kemitraan kehutanan melalui model perhutanan sosial. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di FASP Parung Panjang yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Benih Pohon Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan tersebut berbatasan dengan 4 desa, yaitu Desa Jagabaya, Desa Gintung Cileujeut, Desa Tapos, dan Desa Batok. Penelitian ini memberikan baseline data sosial ekonomi parameter untuk mengukur pengelolaan hutan dengan menggunakan skema kemitraan kehutanan. Lalu pada metode analisis, kontribusi pendapatan agroforestry terhadap total pendapatan rumah tangga petani dihitung dengan cara total pendapatan petani sama dengan sigma dalam kurung pendapatan on farm ditambah pendapatan off farm ditambah pendapatan non pertanian. Lalu selanjutnya dihitung lagi analisis regresi, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta 4 dikali X4 ditambah beta 5 dikali X5 ditambah E dalam kurung 3. Berdasarkan hasil praktik agroforestry di Parung Panjang, jenis pohon utama yang mendominasi struktur vegetasi hutan adalah jenis pohon mahoni, akasia, nyamplung, gempol, merbau, kepuh, mindi, tisuk, dan jambun putih. Untuk tanaman tupang sari ditumbuhi lengkuas, kentang Cina, dan kacang tanah. Perkebunan pohon di daerah ini merupakan objek penelitian dari FTSTRDC. Kelompok tani anggota Desa Tapos dan Desa Jagabaya telah mempraktikkan agrosilvicultur dengan menerapkan teknik alley cropping dalam pola sederhana dengan jumlah varietas tumpang sari yang terbatas. Teknik alley cropping memungkinkan petani untuk menanam tanaman pertanian di ganggang di antara tanaman kayu. Spesies tanaman intercrop utama adalah lengkuas dengan tanaman intercrop sekunder dan tambahan lainnya. Tabel 3 menunjukkan tingkat pendidikan responden di kedua desa. Mayoritas responden lulus dari sekolah dasar sekitar 55,8%, sedangkan 36,6% tidak lulus dari sekolah dasar. Meskipun sebagian besar dari mereka dapat membaca dan menulis, hanya 7,6% atau 4 responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari responden lainnya. Menurut kelompok usia responden berusia di atas 45 tahun sebesar 67,3%, sedangkan 13,4% responden berusia di atas 60 tahun. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa kelompok umur 41-45 tahun sekitar 9,6% mengelola sebagian terbesar dari luas lahan agroforestry dibandingkan kelompok umur lainnya, yaitu rata-rata 0,65 hektar. Dari total lahan yang dikelola petani sekitar 22,9 hektar. Rata-rata luas lahan kelolaan adalah 0,44 hektar per petani. Tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan agroforestry terhadap total pendapatan petani sebesar 15,8%, dengan rata-rata pendapatan agroforestry sebesar 3.829.519 perak per petani per tahun.
kontribusi tertinggi terhadap total pendapatan petani adalah dari bekerja sebagai buruh harian sekitar 33,7%, diikuti oleh pendapatan dari warung atau pedagang asongan sekitar 28,9%. Kontribusi terendah terhadap pendapatan peternak adalah dari ternak sekitar 1,6%. Agroforestry merupakan pilihan mata pencarian alternatif di mana pendapatan utama petani adalah kegiatan off-farm dan non-farm. Hal ini dikarenakan rumah tangga petani tidak memiliki lahan dan tidak mampu mengembangkan kegiatan pertanian. Selain itu, pendidikan yang rendah dan kemiskinan telah menyebabkan mereka mencari pekerjaan pilihan yang lebih mengandalkan kemampuan fisik yang tidak memerlukan modal besar seperti buruh harian dan pedagang asongan. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa produktivitas agroforestry tertinggi terjadi pada petani usia 41 sampai 45 tahun dengan luas lahan rata-rata 0,65 hektar dan pendapatan rata-rata 16.780.000 per tahun per petani. Pada kelompok usia 46 sampai 50 tahun ke atas, pendapatan agroforestry cenderung menurun seiring dengan luas lahan yang dikelola. Tren penurunan pendapatan petani dari agroforestry dijelaskan pada tabel kedua dan menunjukkan bahwa mayoritas anggota kelompok tani yang terlibat dalam usaha agroforestry berusia di atas dari 45 tahun sekitar 67,3%. Sementara kelompok usia 30 sampai 40 tahun mengelola lahan dengan luas rata-rata 0,31 sampai 0,36 hektar. Namun, tingkat pendapatan agroforestry masih relatif rendah pada kelompok ini dibandingkan dengan tingkat lahan yang sama pada kelompok usia lanjut lainnya pada usia 61 sampai 65 tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa petani lebih muda tidak begitu fokus pada agroforestry karena dipandang sebagai mata pencarian tambahan yang membuat lahan menjadi tidak produktif. Para petani muda mendapatkan penghasilan utama mereka dari pilihan mata pencarian lain seperti buruh harian dan pedagang asongan. Kesimpulan, praktik agroforestry di FASP Parung Panjang telah berkontribusi terhadap pendapatan anggota kelompok tani. Namun efeknya masih belum seimbang. Hal ini dipengaruhi oleh jenis tanaman yang dibudidayakan, motivasi dan keterampilan, serta usia relatif terhadap kemampuan pengelola lahan. Mengenai hasil analisis regresi, terdapat dua faktor agroforestry yang mempengaruhi pendapatan petani, yaitu umur dan luas lahan. Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi sistem agroforestry terhadap pendapatan petani di FASP Parung Panjang, perlu dilakukan peningkatan produktivitas lahan dengan menilai jenis tanaman tumpang sari yang menguntungkan pada karakteristik tanah atau lahan yang sesuai dan persyaratan minimum perlakuan fisik. Selanjutnya, FTSTRDC perlu memperkuat kapasitas anggota kelompok tani dengan memfasilitasi kapasitas teknis untuk pelatihan praktik pertanian yang baik, termasuk memfasilitasi model bisnis dan jaringan pasar produk agroforestry.